Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena di pagi yang indah ini kita boleh ada, kita boleh datang, dan kita boleh diberikan anugerah, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Kita boleh ada dan bersuka cita senantiasa menikmati hari yang baru lewat kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami datang dalam pembacaan Alkitab serta merenungkan sebagian dari isi berita sabda-Mu Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di dalam sorga, kembali lagi kami datang sujud tunduk di bawah kaki salib-Mu. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mengaku dosa kami di hadapan-Mu. Kami datang bersyukur atas anugerah penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa akan mengurapi kami dan menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya senantiasa Tuhan akan pimpin, Tuhan akan tuntun, dijauhkan dari mara bahaya, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan berkati selalu dalam penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa dalam sorga, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari isi berita sabda-Mu Tuhan. Ketika kami membaca Alkitab, kiranya Tuhan selalu memampukan kami untuk belajar bersama lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau buka hati dan pikiran kami untuk memaknai arti, maksud dan tujuan firman Tuhan. Dan ketika kami akan merenungkan sebagian dari isi berita sabda-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati kami, agar supaya kami boleh mendapat pengetahuan lewat firman Tuhan, itu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, dan itu juga akan memotivasi kami, dan kami boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa sembahyang kami Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025, kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Yesaya 53 ayat 10 sampai ke 11. Yesaya 53 ayat 10 hingga ke 11, firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang. Oleh hikmatnya dan kejahatan mereka, dia pikul." Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi ini. Kita masuk dalam renungan dengan tema hikmat orang benar membenarkan banyak orang. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak mudah menjadi orang benar. Jauh lebih mudah menjadi orang yang membenarkan diri. Menjadi orang benar berarti hidup sesuai kehendak Tuhan Allah.
sedangkan membenarkan diri adalah hidup sesuai kehendak diri sendiri. Hal ini bisa terjadi karena kecenderungan manusia adalah membenarkan diri sendiri. Firman hari ini menyatakan bahwa sang hamba yang menderita itu disebut oleh Tuhan Allah sebagai orang benar. Bukan sang hamba yang menyebutnya benar, melainkan Tuhan Allah sendiri. Melihat bentuk kata kerja, menjelaskan bahwa Tuhan Allah yang telah membenarkannya atau membuatnya benar. Itu berarti apa yang dilakukan oleh sang hamba adalah benar di hadapan Tuhan Allah, yaitu ketaatan, kerelaan untuk menderita bagi banyak orang. Kasihnya kepada Tuhan Allah dan sesama manusia, terlebih terhadap mereka yang berdosa, adalah hal-hal yang dipandang benar oleh Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, hal ini jauh berbeda dengan pandangan manusia tentang kebenaran diri. Pengetahuan sang hamba tentang kebenaran Tuhan Allah membuat ia melakukan kehendaknya. Dan dengan tindakannya, ia membenarkan banyak orang dan memikul akibat kejahatan mereka. Orang benar adalah orang yang dibenarkan menurut ukuran kebenaran Tuhan Allah yang dilihat dari ketaatan dan kesetiaan untuk melakukan kehendaknya dalam kehidupannya. Orang benar hidup sepenuhnya bergantung hanya kepada Tuhan Allah saja. Ia tidak membenarkan dirinya sendiri, melainkan Tuhan Allah yang menyatakan dirinya benar. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di masa sekarang ini, semua orang percaya diajak untuk tidak mencari kebenaran sendiri dan mengabaikan Tuhan Allah. Kiranya pengajaran Nabi Yesaya tentang ukuran kebenaran Tuhan Allah, ketaatan kerelaan untuk menderita bagi banyak orang, dan kasih yang besar kepada Tuhan dan sesama akan mewarnai kehidupan dan pelayanan kita. Keluarga Kristen harus menerapkan nilai-nilai kebenaran tersebut dalam kehidupannya dan dalam relasinya satu sama lain. Sehingga tidak akan ada yang merasa diri paling benar. Tidak ada yang memaksakan kebenarannya sendiri kepada orang lain, melainkan kebenaran Tuhan Allah yang diterima sebagai kebenaran yang satu-satunya dan berlaku bagi semua orang. Dengan demikian kita akan dibangun menjadi keluarga Kristen yang takut akan Tuhan Allah. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena firman-Mu yang selalu menuntun kami untuk mengerti kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mau melakukan nilai-nilai kebenaran-Mu dalam kehidupan setiap hari. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Inilah yang menjadi sembahyang kami di pagi ini Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Amin.